Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Tidak ingin memberi aku kontrak baru. Baiklah, aku akan tetap berpegang pada ketentuan kontrak yang lama. Jadi aku dulu bekerja untuk retailer besar di Inggris. Aku bekerja di sana selama total 12 tahun dan berakhir sebagai manajer. Ketika kalian ingin menjadi manajer, mereka membuat kalian terbang melalui 1000 rintangan. Melakukan banyak pelatihan dan melakukan pekerjaan itu selama 6 bulan tanpa bayaran tambahan. Aku melakukan semua ini, dan akhirnya resmi dikontrak sebagai manajer. Setelah aku resmi diberi pekerjaan, aku mendapat kenaikan gaji tetapi tidak pernah diberi kontrak baru. Aku meminta beberapa kali untuk kontrak baru dan selalu ditipu. Maju cepat sekitar 9 bulan, dan retailer besar lainnya mulai mempekerjakan banyak manajer dan memburu sejumlah besar staf. Aku melamar salah satu pekerjaan ini karena mereka menawarkan gaji lebih dari yang aku jalani saat ini, tetapi untuk pekerjaan yang sama. Aku mendapatkan pekerjaan itu dan menyerahkan pemberitahuan resign. Manajer harus memberikan pemberitahuan 4 minggu, sedangkan asisten hanya perlu memberi seminggu. Jadi aku memutuskan aku akan mengikuti persyaratan yang tepat pada kontrakku, dan memberi mereka pemberitahuan seminggu daripada 4 minggu yang mereka inginkan. Cukuplah untuk mengatakan mereka tidak senang dengan itu, dan aku dipanggil ke kantor untuk menanyakan mengapa aku hanya memberikan pemberitahuan resign 1 minggu. Aku menjelaskan, sesuai dengan ketentuan kontrak terakhir yang aku tanda tangan dengan mereka, hanya itu yang harus aku berikan. Mereka tidak senang, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Cerita kedua. Persetujuan WFH. Beberapa tahun yang lalu, pra-pandemi, bos besar tempat aku bekerja memutuskan dia tidak senang dengan jumlah orang yang bekerja dari rumah. Jadi dia memutuskan siapapun yang ingin bekerja dari rumah, untuk alasan apapun harus meminta izinnya, sekitar 500 staf. Kami memiliki sistem untuk memantau di mana staf yang kami gunakan untuk memesan cuti atau hari pelatihan kunjungan klien dan lain-lain, dan yang default berada di kantor. Jika staf tidak di kantor, maka kami harus mencatat di mana staf berada. Klasifikasi tertentu memerlukan persetujuan dari manajer lini atau SDM kami, dan lain-lain. Semuanya cukup standar. Jadi, bos besar menyuruh kami untuk mengubah sistem sehingga semua permintaan WFH harus dikirim kepadanya untuk disetujui setelah manajer lini kami. Ini membutuhkan beberapa pekerjaan pengembangan sehingga kami menambahkannya ke dalam rencana dan mengirimkan sesuai jadwal pada pertengahan Maret 2020. 3 hari sebelum dunia kita lockdown, mulai akhir Maret, setiap anggota staf kami harus login setiap hari sebagai WFH dan setiap permintaan harus dikirim ke bos besar untuk persetujuan. Seminggu kemudian, dia ingin mematikannya, tetapi dengan semua beban kerja ekstra, kami memberitahu dia membutuhkan setidaknya 6 minggu untuk memasukkannya ke dalam jadwal. Tidak mengherankan ketika lockdown berakhir, dia tidak begitu tertarik untuk terlibat dalam proses persetujuan, dan sekarang kami memiliki kebijakan WFH yang jauh lebih fleksibel. Cerita ketiga. Drum terlalu keras. Oke, aku akan bermain dengan pelan. Aku seorang drummer. Aku memerlukan banyak pekerjaan mengiringi musik dan paduan suara. Dan melakukan pekerjaan ini, aku harus belajar bermain dengan sangat pelan. Ketika aku mengatakannya dengan pelan, maksudku, aku harus memainkan drumku di bawah dialog musikal dan memiliki penonton yang masih mendengar kata-kata dari dialog itu tanpa terganggu oleh permainan drumku. Aku bisa bermain dengan tenang. Ke cerita. Aku menemani paduan suara dan kami melakukan latihan di gereja beberapa hari sebelum konser besar. Latihan berjalan dengan baik dan kami memainkan set musik tanpa masalah. Hari pertama tiba, di tempat kami berada di venue. Itu adalah gladi resik. Aku memuat drumku bertanya di mana mereka ingin aku mengatur. Mereka menunjukkan ke sudut belakang di mana mereka memiliki penghalang suara pelindung kaca plexiglas besar yang dipasang. Aku bertanya apakah aku bisa menyingkirkan pelindung kaca plexiglas dan diberitahu, ya, drumnya keras. Jadi kami menempatkanmu di belakang pelindung kaca untuk membantu mengontrol suara. Aku menjelaskan itu sebenarnya tidak perlu dan aku bisa bermain dengan sangat pelan. Direktur tidak menghiraukan. Perisai ini biasanya digunakan oleh band rock besar untuk mendapatkan isolasi pada audio drum sehingga audio drum tidak mengalir ke mikrofon lain. Mereka juga membuat suara drum terdengar buruk secara akustik karena gelombang suara keluar dari instrumen seperti biasanya dan dipantulkan kembali ke aku, sang drummer, bukannya maju ke penonton. Secara pribadi, aku memiliki penghinaan besar yang membakar lebih panas dari 1 juta matahari untuk bermain di balik hal-hal ini. Aku bukan hewan liar yang perlu dikurung di dalam penghalang kaca plexiglas ini. Jadi, karena mereka mengatakan drumnya terlalu keras, aku memutuskan untuk memainkan drumku dengan pelan. Aku memainkan drum dengan sangat pelan, sehingga mereka kesulitan mendengar aku, dan meminta aku untuk bermain lebih keras, karena para penyanyi mengalami masalah dalam mempertahankan irama.
Aku memberitahu mereka aku lebih suka menurunkan plexiglass sehingga aku tidak perlu bermain lebih keras dari yang diperlukan. Direktur terkejut, dia menyadari kalau itu tidak perlu. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.